I am Thanos, the most powerful warrior in the world. I could have destroyed the whole Earth. So, help subscribing to the Arif Yohamart channel. Thanks. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mas Ganteng dan Lucu dengan Arif Yohamart. Kita masih melanjutkan cerita kawin kontrak yang mendekati episode puncak, yaitu episode tamat. Tapi belum saya spill dulu ya episode ini sampai berapa. Pokoknya enggak sampai 60 deh pokoknya. Tunggu aja. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke Mbak, matur suwun sudah dibantu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan saya doakan semoga yang mau like, komen, dan subscribe rezekinya tambah melimpah ruah dan barokah melimpah. Amin. Kita mulai episode 54. Ciao. Perlahan Arini membuka pintu depan. Hembusan angin di pagi hari ini membuat anak rambutnya tersibak. Wangi bunga melati dan mawar yang ditanam olehnya memenuhi rongga penciumannya. Sayang, Mas berangkat dulu ya, bisik Angga dengan tiba-tiba memeluk Arini dari belakang. Dengan tersipu malu, Arini mengangguk. Wajahnya terasa menghangat. Entah mengapa hari ini dirasakan Arini seperti pada saat pertama kali dia bersama Angga di Colmar, Paris. Angga lalu membalikkan badan Arini hingga wajahnya tepat di ubun-ubun gadis kampung itu. Dipeluknya tubuh wanita yang sangat disayangnya itu erat-erat, seolah dia tidak ingin lagi meninggalkannya. Diusapnya lembut wajah dan kepala Arini dengan lembut sembari berkata, "Kamu masih gadis kampung kesayanganku. Tidak akan pernah lagi Mas meninggalkanmu sayang," bisiknya sambil mencium kedua pipi Arini. Arini hanya mengangguk, dadanya serasa sesak mendengar perkataan Angga barusan. Begitu banyak kenangan yang membuat air matanya tidak pernah berhenti menetes kala ia tertidur. Sebaik doa diucapkannya dalam hati. Ia berharap tidak akan pernah ada lagi tangis di hari-harinya. Setelah berpamitan, Angga lalu memakai jaket berwarna abu-abu yang diberikan oleh Arini pada saat dia datang melamar gadis kampung itu beberapa tahun yang lalu. Diciumnya jaket itu dan dipakainya sambil melirik Arini dengan gaya nakalnya. Seuntai senyum nampak menghiasi bibirnya. Kepergian Angga ke Surabaya untuk mengurus sesuatu pagi ini dimanfaatkan Arini dengan sebaik-baiknya. Setelah berbenah, dia lalu memacu motornya dengan perlahan ke arah kampus di mana dirinya mengajar bahasa asing seperti biasa. Beberapa kali Arini melambaikan tangannya dan memberikan senyum manisnya pada tetangga yang berpapasan dengan dirinya. Tak lama kemudian Arini pun akhirnya sampai dan memulai aktivitas rutinnya. "Rin, gimana kabar EJ?" tanya Abimanyu sambil memberikan sebuah undangan padanya. Rupanya sejak tadi Abimanyu telah berada di kampusnya dan membantu dirinya. "Alhamdulillah baik Bi, gimana kabar dia dan ibu?" jawab Arini sambil meraih undangan yang disodorkan padanya dan membukanya. "Baik Rin, mereka semua baik-baik saja. Undangan itu untuk lomba taekwondo antar universitas di seluruh Pulau Jawa lagi. Semoga kamu bisa datang dan menghadirinya," kata Abimanyu sambil melihat ke arah parkiran. Entah mengapa perasaannya sama sekali tidak nyaman, seolah-olah ada yang sedang memperhatikan mereka berdua. "Insya Allah saya akan datang kok Bi," jawab Arini sambil mengajak Abimanyu untuk makan siang ke kantin kampusnya. Setelah mengajar, Arini lalu kembali memacu kendaraannya ke arah kantor di mana dirinya bekerja bersama Rama dan beberapa teman Papa Adalat. Rama sudah 2 hari ini berangkat ke Jakarta bersama Pak Michael yang merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan. "Selamat siang Mbak Arini," sapa Pak Satpam sambil membukakan pintu kantor untuk Arini. "Selamat siang Pak, terima kasih sudah dibantu ya," jawab Arini sambil tersenyum manis. Kelembutan dan kesederhanaan Arini sangat dikagumi oleh para karyawan di kantor itu. Sama seperti dahulu, Arini tidak pernah menempatkan dirinya lebih tinggi dari siapapun. Setelah berkutat dengan beberapa laporan, Arini lalu melihat pergelangan tangannya. Jam pemberian simbok masih melingkar dengan baik. Jam tangan pemberian simbok kala dia pertama kali bekerja di perusahaan milik Angga dan para sahabatnya.
Waktu telah menunjukkan pukul 5 sore. Arini lalu bergegas ke rumah Papa Adalat dan ingin melihat anak kesayangannya. Beberapa jam tidak bersama anak kesayangannya membuat rasa rindunya semakin menggebu-gebu. "Bunda!" teriak kecil Aceh menyambut kedatangan Arini di teras rumah Papa Adalat. Dipeluknya tubuh Arini dengan tangan kecilnya dan terus berceloteh riang. Arini hanya mengangguk dan tersenyum mendengarnya. "Gimana kabar kamu anakku?" kata Papa Adalat sambil mencium kepala Arini. Baik pak." "Mana Angga?" tanya Papa. "Mas Angga ke Surabaya dulu Pak, dia hendak mengurus sesuatu malam ini. Dia baru pulang ke Malang lagi," jawab Arini sambil tersenyum. Setelah sholat maghrib dan makan malam bersama Papa, Simbok, Aceh, dan Mbak Narsih, serta penjaga rumah Papa, Arini lalu berpamitan. Dia harus ke kafe miliknya seperti biasa. "Simbok, Papa, Arini ke kafe sebentar ya. Malam ini saya dan Mas Angga akan menginap di sini," kata Arini sambil mencium tangan Simbok dan Papa Adalat. "Baik anakku, hati-hati ya," jawab Simbok sambil menciumi anak tunggalnya itu. "Ece, Bunda ke kafe dulu, bantuin Mbak Tanti dan Mas Bona ya. Temenin Opa ya nak. Bunda sayang Aceh," kata Arini lembut sembari mencium kedua pipi tembem anak lelakinya. "Oke Bunda jangan minum kopi banyak-banyak ya, nanti kopinya habis," jawab Aceh yang disambut tawa seisi rumah. "Nak, kamu diantar saja oleh Mang Dirman ya. Udaranya sangat dingin, Papa tidak ingin permintaan Papa kali ini ditolak." Akhirnya Arini mengangguk dan menerima tawaran Papa mertuanya. Dengan sigap, Mang Diman lalu mengantar Arini ke kafe miliknya yang saat ini sudah dipenuhi oleh para pelanggannya. Sampainya di kafe seperti biasa, Arini lalu mengambil gitar miliknya, sebuah pantun lagu merdu milik penyanyi pendatang baru kala itu. "Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu." Belum lagi Arini selesai menyanyikan lagu milik Anmes, tiba-tiba dari arah parkiran terdengar teriakan dan pekikan. Suasana menjadi hiruk pikuk. Arini seketika berlari menuju ke arah depan. Entah gitar yang dipetiknya tadi patah atau bagaimana, ia tidak lagi peduli. Teriakan beberapa pengunjung begitu mengagetkan. "Tangkap orang itu! Kejar sampai dapat!" teriak seorang mahasiswa yang bersama teman-temannya mengejar sebuah motor yang telah meninggalkan kafe milik Arini dengan kecepatan yang begitu tinggi. Ada apa? Tanya Arini sambil berusaha menyibak kerumunan orang-orang. "Ada yang kena tikam Mbak, pelakunya melarikan diri," jawab salah seorang mahasiswa. "Siapa yang ditikam?" tanya Arini panik. "Tuh Mbak, sudah dibawa ke rumah sakit terdekat," jawab seorang mahasiswa. "Bagaimana kejadiannya?" tanya Arini lagi. "Bapak itu baru turun dari mobilnya, baru buka jaket, tiba-tiba ada yang menusuknya pas berjalan menuju bangku itu," kata seorang mahasiswa yang nampak mengungut sehelai jaket yang terkena darah. Wajah Arini seketika tegang dan pucat pasti kalau melihat jaket yang disodorkan padanya. Jaket abu-abu yang tadi dipakai oleh Angga, jaket yang berlambang sebuah perguruan bela diri di mana Arini berlatih setiap hari. Jaket milik Arini. Arini lalu terjatuh pingsan peteng kabeh. Beberapa mahasiswa yang berusaha membawa korban meninggal nampak panik kala mereka tiba di rumah sakit. Korban kehilangan banyak darah. Arini yang diantar oleh Mang Diman dan beberapa mahasiswa akhirnya melihat siapa korban penikaman di depan kafe miliknya itu. Seketika tangisnya pecah. Dipeluknya tubuh itu dengan erat. Walaupun terluka cukup parah dan kehilangan banyak darah, akan tetapi lelaki itu masih sadar kala merasakan Arini memeluk tubuhnya. "Rasa cinta tidak akan pernah pudar sampai kapanpun," kata lelaki tampan itu lirih dan akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tangis semua mahasiswa dan Arini seketika memenuhi ruangan UGD di sebuah rumah sakit swasta di Malang. Arini pun gelebak meneh, jatuh tidak sadarkan diri.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapakah yang meninggal, yang berrompi abu-abu? Nah, kita lihat ceritanya lagi di episode 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo, sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.